halo, selamat datang misalnya. Kita ganti, terus kita save, Ctrl S. Nah, di sini udah bisa ya, udah kepanggil. Dan fontnya itu juga udah bawaan dari Bootstrap-nya. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar gimana caranya menggunakan Bootstrap dengan CDN ya. Dan bagi teman-teman yang belum nonton di episode 0 itu, teman-teman nonton dulu di episode 0 itu, karena di situ gue bahas apa itu Bootstrap, terus sejarah singkat dari Bootstrap, dan apa sih yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman belajar Bootstrap ini. Dan di video ini kita akan belajar gimana caranya menggunakan Bootstrap secara offline ya, atau di download ya. Nah, di sini teman-teman buka browser teman-teman. Nah, teman-teman bisa ketik namanya Bootstrap 5 ya. Bootstrap 5. Klik enter, dan di sini teman-teman bisa masuk sebenarnya yang kedua ini ya, biar kita masuk ke versi terbaru ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada 5.3 ya. Ini versi terbaru, kalau di sini kan 5.0. Oke, teman-teman bisa buka aja di bagian Get Started with Bootstrap ini. Nah, di sini teman-teman udah masuk ke dokumentasinya ya. Nah, teman-teman perhatikan di bagian Getting Started ini ada yang namanya download di sini ya. Teman-teman klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa download di bagian compile CSS and JS ini. Nah, teman-teman download di sini. Nah, setelah mendownloadnya kita buka ya. Nah, teman-teman bisa pindahkan ke folder teman-teman. Oke, di sini gue masukkan di konten belajar Bootstrap. Nah, ada folder episode 0 ya. Kalau teman-teman mau ngikutin, teman-teman bisa buat folder seperti ini. Nah, ini video yang kemarin ya, yang di episode 0 itu. Oke, kita masukkan di episode 1. Nah, teman-teman bisa paste aja di sini ya. Jadi setelah dipaste, teman-teman bisa klik kanan di sini dan ekstrak ya, ekstrak all. Kalau teman-teman nggak ada, teman-teman biasanya menggunakan WinRAR di sini ya. Jadi teman-teman download dulu WinRAR atau Z-Archiver ya. Nah, kalau pakai WinRAR, teman-teman arahkan aja ke WinRAR. Nah, di sini ada ekstrak file ya, atau extract to Bootstrap bla 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 this ya di sini. Nah, di sini gue pakai bawaannya Windows aja di sini. Extract all. Terus klik extract. Nah, di sini udah ada folder baru yang muncul ya di sini. Kita buka aja. Terus kita buka di sini. Nah, di bagian ini, dua folder ini kita blok aja ya kayak gini, atau teman-teman bisa tekan Ctrl terus klik di bagian CSS-nya, terus JS-nya diklik juga. Nah, teman-teman tinggal cut ya, atau copy ya. Biasanya gua cut sih ya, Ctrl X, terus teman-teman keluar ya dari foldernya. Nah, di sini udah ada di folder Bootstrap episode 1 ya. Teman-teman bisa paste aja di sini. Ctrl V. Nah, setelah itu kita hapus aja ya dua folder ini. Folder sama file ini ya. Kita bisa hapus. Di klik ya. Ctrl klik. Ya, kita klik dua-duanya. Terus kita hapus ya. Tekan delete. Oke. Nah, di sini ada dua folder JS sama CSS ya. Nah, kita bisa lihat nih dalamnya ada apa aja. Nah, di sini udah ada file-file JS ya yang dari bawaan Bootstrap. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu pusing dulu kenapa ada banyak. Teman-teman fokus aja di bagian bootstrap.js ini, dan mungkin nanti juga kita akan menggunakan bootstrap.min.js ini. Nah, kenapa sih ada bootstrap.min.js? Nah, sebenarnya di sini versi
minify dari bootstrap.js ini. Apa sih itu minify? Minify itu versi ukurannya yang lebih kecil dari bootstrap.js ini. Coba teman-teman lihat di bagian size ya. Di sini ukurannya itu 142 KB ya, kilobyte. Dan di sini untuk minify-nya itu lebih kecil ya, 60 kilobyte. Nah, biasanya ini digunakan kalau project kita udah selesai development. Nah, biasanya pakainya bootstrap.min.css atau .js gitu. Jadi yang dipakai itu cuma ini sama ini ya. Nah, yang lainnya tuh biarkan ya. Fokusnya teman-teman bagian ini aja, dua ini. Nah, untuk development sih biasanya fokus di bagian bootstrap.js atau bootstrap.css-nya aja. Jadi teman-teman bisa keluar ya. Terus klik juga di bagian CSS-nya. Kita lihat. Nah, di sini ada banyak ya. Sama aja, ada banyak. Tapi teman-teman bisa fokusnya di bootstrap.css-nya aja. Sama bootstrap.min.css. Nah, kita akan pakai ini setelah selesai development ya. Cuma untuk pembelajaran itu teman-teman bisa lihat di bagian bootstrap.css aja. Oke. Di sini udah ada dua folder ya, kayak gini. Nah, sekarang ada satu library lagi yang kita butuhkan ya. Namanya itu Popper ya. Teman-teman buka di new tab di sini. Search aja Popper ya. Popper JS itu. Oke, enter. Nah, teman-teman buka di bagian atas ini Popper V2 ini. Nah, di sini teman-teman bisa ke ini ya, CDN aja. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada versi development dan versi production ya. Nah, teman-teman copy aja di bagian development, versi development ini, dan teman-teman copy linknya aja kayak gini ya. Linknya aja ya, tanpa tanda kutip, copy ya, Ctrl C. Terus teman-teman buka new tab di sini, teman-teman paste di sini, terus enter. Nah, di sini ada banyak ya script-scriptnya, jadi teman-teman nggak perlu perhatikan, nggak perlu teman-teman pusingin lah. Teman-teman klik kanan aja di sini, klik kanan, terus pilih save as di sini. Oke. Nah, teman-teman masuk ke folder teman-teman ya di sini. Nah, di sini gue masukkan di folder yang tadi di bagian YouTube, terus konten, bootstrap episode 0, dan di sini teman-teman bisa buat folder ya, popper.js atau popper aja ya di sini. Oke. Nah, kita save di sini ya di folder popper. Oke, save. Nah, kalau udah teman-teman bisa close aja. Setelah itu di sini kan udah ada tiga folder ya. Teman-teman bisa klik kanan di sini. Terus buka terminal. Oke, di sini gue sarankan teman-teman pakai VS Code aja ya, biar sama gitu. Oke, teman-teman bisa ketik code spasi titik ya di terminalnya, tekan enter. Nah, di sini udah kebuka ya VS Code-nya, kita close aja. Nah, kita bikin file namanya index.html di luar ya, teman-teman. Klik dulu di bagian luarnya sini, jangan di sini, apalagi di sini ya. Jadi teman-teman klik di bagian luarnya, terus teman-teman new file di sini, index HTML ya. Oke, teman-teman bisa pergi ke dokumentasinya lagi di sini. Sekarang teman-teman klik di bagian introduction di sini. Terus teman-teman copy di bagian sini ya, di bagian yang kedua ini. Kita masukkan di index.html, di paste, terus di save ya.
Nah, karena di sini masih menggunakan CDN ya, CDN dari Bootstrap-nya. Nah, kita akan ganti pakai file dari Bootstrap-nya. Oke, sebelumnya kita coba running dulu ya. Coba running dulu di sini. Nah, di sini gue pakai live server, jadi teman-teman bisa install aja live server. Live server. Nah, teman-teman bisa install live server ini di VS Code teman-teman. Jadi kalau udah terinstall, di sini bakal ada namanya go live tadi ya, kayak gini, go live, terus diklik aja. Nah, di sini udah kebuka ya. Coba kita split. Oke, kita buka jadi 2 ya, kayak gini. Oke. Nah, di sini kan udah terhubung ya, sama kayak video sebelumnya. Nah, kalau fontnya udah kayak gini, berarti Bootstrap-nya itu udah keinstall atau sudah siap digunakan ya. Nah, ini kan masih pakai CDN ya. Coba kita ganti ya di bagian linknya ini. Nah, kita hapus dulu di sini bagian cross origin sama integrity-nya. Hapus. Terus href-nya kita hapus ya di sini linknya. Coba kita tekan Ctrl space ya, spasi gitu. Nah, di sini kita pilih CSS, tab aja. Terus di sini kita pilih yang bootstrap.css. Oke. Nah, di sini ada CDN-nya ya dari JS ya. Oke, kita hapus saja, terus kita ganti lagi, tekan Ctrl Shift. Nah, terus kita masuk ke JS dan cari bootstrap.js. Oke, cross origin-nya kita bisa hapus. Terus kita save ya. Nah, maka fontnya itu nggak ada perubahannya, jadi sama kayak Bootstrap yang pakai CDN. Nah, di sini kita panggil poppernya ya. Coba kita ketik script terus tab ya. Kalau nggak ada, teman-teman bisa ketik manual ya, kayak gini. Jadi buka TypeScript dan tutup pakai TypeScript. Terus di pembukanya kita kasih src. Terus kita masukkan poppernya ya. Seperti biasa kita Ctrl space dan pilih popper. Terus di tab. Nah, di sini ada popper.js, di tab lagi, terus di save. Nah, oke, nggak ada perubahan. Oke, aman. Nah, coba kita ganti ya. Halo, selamat datang misalnya. Kita ganti, terus kita save, Ctrl S. Nah, di sini udah bisa ya, udah kepanggil. Dan fontnya itu juga udah bawaan dari Bootstrap-nya. Coba kita kasih kelas di sini, kelas H1 ya. Coba kita save. Nah, nggak ada perbedaan karena di sini udah pakai H1. Coba kita ganti aja text primary ya. Save. Nah, maka di sini udah jadi warna biru ya. Oke. Itu aja sih mungkin di video kali ini. Dan di video selanjutnya kita bakal belajar tentang tipografi dalam Bootstrap 5.